Stokastik dan RSI ini cenderung menguat, mengalami penguatan lebih, bahkan ini cenderung lebih bagus ya, ini dari hari sebelumnya atau di minggu sebelumnya. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, kali ini kita akan membahas dari yang pertama itu IHSG terlebih dahulu. Ya, IHSG hari ini ditutup melemah, yaitu di akhir sesi 2 ini ditutup 0,49% dan ini sejalan yaitu dari bursa global bergerak mix juga. Nah, hari ini juga ada beberapa dari sektor komoditas berhasil rebound setelah koreksi beberapa hari ya. Kemarin ini kan memang sudah ada profit taking yang memang kita lihat nih dari beberapa saham komoditas dalam sepekan 2 pekan ini mengalami pelemahan dan hari ini banyak rebound. Nah, nanti kita akan membahasnya dari sektor komoditas juga ya. Nah, kali ini juga untuk ada berita nih yaitu dari CPO juga nih dari komoditas. Akhirnya tuh pemerintah mengumumkan bahwa larangan ekspor dari CPO ini untuk produk sawit hanya berlaku untuk produk RBD-nya saja nih untuk bahan bakar minyak gorengnya saja. Yang ini yang memang dilarang. Tapi untuk dari produk yang lebih hulunya itu atau CPO-nya ini tidak dilarang. Jadi boleh tetap mengekspor untuk minyak mentahnya. Nah, ini hanya untuk produk yang memang untuk penggunaan minyak goreng saja yang memang dilarang. Ini yang menjadi sentimen juga nih untuk beberapa 2 hari ini. Dari saham CPO juga mengalami kenaikan juga, termasuk hari ini juga mengalami kenaikan ya. Nah, kita akan bahas nih terlebih dahulu untuk IHSG, yaitu hari ini bergerak terkoreksi, tutupannya ada di 7.196 ya. Hari ini kita lihat untuk supportnya ada di mana. Dari IHSG sendiri supportnya ada di 7.121. Nah, diambil dari mana? Diambil dari area fraktal bawah di area sini. Ini sebagai area support. Nah, hari ini untuk IHSG ini menguji area level garis trendline atasnya atau berusaha menguji atau resist kembali ke area garis trendline yang ada di area sini, dan ini hari ini sulit ditembus ya untuk area trendline-nya ini, dan dia tidak berhasil untuk menembusnya kembali atau kembali ke area zona trendline yang ada di area sini. Nah, kita lihat teman-teman, ini sebagai garis trendline-nya untuk IHSG dan hari ini mencoba untuk masuk kembali ke area garis trendline yang ada di area sini, tapi tidak berhasil. Nah, ini adalah jadi area resisten untuk IHSG, yaitu ada di 7225. Ini untuk area resisten IHSG. Namun kita akan mencari saham-saham yang memang cukup menarik nantinya ya. Kita akan coba membahasnya. Nah, yang pertama kita akan lihat itu dari ADMR. Ya, ADMR hari ini rebound juga ya, 2 hari sebenarnya rebound dan hari ini melanjutkan kenaikannya kembali. Hari ini naik sebesar 7,7% ya. Sempat untuk high-nya itu ada di 2.740 hari ini, namun ditutupnya di 2670 ya. Ini cukup menarik sebenarnya ya dari pergerakan hari kemarin. Nah, ini untuk ADMR bagi teman-teman yang memang sudah punya bagaimana strateginya, misalkan sudah beli dari area bawah di area sini, ini boleh di hold terlebih dahulu dengan target area dari ADMR sendiri ada di TP 3140. Tentunya ini harus melewati garis trendline yang ada di area sini, yaitu ada di area level 3000 terlebih dahulu ya. Kalau memang dia sudah melewati garis trendline yang ada di area sini, ini cukup menarik dan dia bisa melanjutkan kenaikan di 3140-nya, yaitu di area all time high-nya. Nah, ini untuk ADMR. Supportnya sendiri ada di area berapa? Supportnya ada di area sini, yaitu di 2210. Ini sebagai area support. Nah, diambil dari mana? Diambil dari low sebelumnya di hari kemarin. Ini sebagai area low-nya, yaitu sebagai area support. Nah, silakan teman-teman atur strateginya.
Kalau untuk investasi jangka pendek saja ini cukup teman-teman misalkan beli di area sini dan ini hanya untuk trading pendek. Kalau nanti sudah area 3000 teman-teman bisa wajib untuk taking profit ya, atau kalau memang kuat ke area 3140-nya ya silakan ya ditunggu saja. Tapi kita tetap ini kan perdagangan tinggal 1 hari lagi esok hari ya. Jadi esok hari kalau memang ada kenaikan, kalau teman-teman mau simpan cash untuk di bulan Mei ya boleh saja itu taking profit terlebih dahulu. Nah, untuk volume kan di atas rata-rata. Stokastik dan RSI ini sudah menandakan golden cross dan ini artinya adalah melanjutkan penguatannya, ini peluangnya terbuka lebar. Jadi silakan catat area support dan area resistennya. Berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya, masih di area sektor komoditas. Nah, ini dia ada saham DOIT. Hari ini DOIT mengalami kenaikan juga sebesar 7,9% ya. Nah, ini DOIT juga cukup menarik sebenarnya pergerakannya karena memang hari ini rebound disertai dengan area golden cross dari RSI dan stokastik. Nah, di sini. Jadi, boleh teman-teman nih perhatikan ya. Kalau memang sudah punya, ini boleh di hold terlebih dahulu dengan area target resisten itu ada di area TP-nya ada di area 600, ini sebagai area TP pertama. Jika memang kuat dan bisa melanjutkan kenaikan ada di level 645 di area sini. Tapi kita tidak muluk-muluk terlebih dahulu. Yang penting dia capai dulu target pertamanya di area 600 di area sini. Nah, untuk area supportnya ada di mana? Supportnya sendiri yaitu ada di area 480. Jika memang teman-teman sudah punya, ini boleh di hold terlebih dahulu. Nah, kalau esok misalkan adanya profit taking, misalkan hari ini kan naiknya 7%, ya, bahkan 8% nih hari ini ya. Jadi teman-teman boleh esok hari strateginya jangan terburu-buru untuk menjualnya. Nah, kita lihat dulu apakah dia masih aman atau tidak nih di area sini. Kalau memang dia turun dari area supportnya ada di 480, teman-teman ya boleh silakan cut loss, batasi resiko kalau memang dia turun. Tapi hari ini ada rebound seperti ini cukup menarik pergerakannya, secara volume juga ini cukup besar ya. Ada beberapa volume ini masuk memang di bawah rata-rata ya, tapi ini sudah adanya rebound dari area support ini cukup menarik nih pergerakannya dari DOIT. Nah, silakan dicatat teman-teman ya, untuk area support ada di 480 dan untuk area TP-nya ada di 600. Nah, kalau teman-teman belum masuk gimana? Kalau belum masuk, silakan saja esok hari bisa melanjutkan untuk pembeliannya boleh saja ya dengan target areanya di area 600 di area sini. Jadi, silakan teman-teman kalau memang ingin buy tetap batasi resiko. Jangan semuanya masuk atau all in. Kalau memang esok hari ada penurunan ya teman-teman wajib lindungi modal nih di area 480, ini adalah sebagai area support untuk saham DOIT ya. Secara transaksi volumenya memang di bawah rata-rata di area sini, tapi ini masih cukup menarik seiring dengan penguatan atau memang stabilitasnya dari harga komoditas. Nah, ini salah satunya DOIT juga terdongkrak juga. Nah, kemudian ada saham lainnya juga nih yang memang hari ini pergerakannya cukup menarik juga, yaitu ada saham ESA. ESA hari ini juga naik sebesar 7,5%. Tutupannya ada di 12.90. Hari ini dia berhasil menguji area support. Nah, area supportnya ada di mana? Area supportnya dari saham ESA itu ada di 1115. Ini sebagai area support. Silakan teman-teman catat untuk sebagai area supportnya, yaitu di 1115. Bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini rekomendasinya hold dengan area target resistennya ada di 1540. Ini sebagai area TP pertama. Namun teman-teman harus hati-hati kalau memang adanya profit taking, ini harus melewati terlebih dahulu itu garis trend line yang ada di area sini. Nah, ini kan secara jangka pendek ini memang masih down ya, tapi ini ada pembalikan arah nih dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 25 ini ada volume transaksi di atas rata-rata juga, ini sudah naik juga. Dan kemudian memang di hari berikutnya ditutup dengan merah, namun dengan volume transaksi yang kecil. Nah, di hari berikutnya di hari ini ada volume transaksi di atas rata-rata, bukan di atas rata-rata ya, di atas volume transaksi hari kemarin di area sini. Artinya adalah volume pembelian lebih besar daripada volume penjualan. Nah, ini untuk ESA ini boleh nih dilirik ya. Yang penting dia tidak breakdown dari area support di area 1115 di area sini. Kalau memang dia breakdown ya akan menguji area
level support berikutnya yang ada di 975 di area sini. Tapi teman-teman tetap ya, untuk ESA ini akan melewati area resisten di area 1400 terlebih dahulu kalau memang ingin menyentuh area TP di 1540-nya di area sini. Dan untuk rata-rata volumenya ini di bawah rata-rata, stokastik dan RSI ini cenderung menguat, mengalami penguatan lebih, bahkan ini cenderung lebih bagus ya, ini dari hari sebelumnya atau di minggu sebelumnya ini kalau memang down, dan hari ini dia melanjutkan penguatannya, ini peluangnya masih terbuka lebar untuk menguat ya, apalagi nanti kalau stokastik dan RSI-nya sudah mencapai 70, nah itu lebih menarik lagi. Yang penting teman-teman jangan all in strateginya untuk di ESA juga ya, jangan beli terlalu banyak ya, diversifikasi ini lebih bagus ya untuk beberapa saham. Nah ini untuk saham ESA. Silakan bagi teman-teman yang memang suka dengan saham ESA juga, ini boleh dilirik nih untuk perdagangan esok hari, perdagangan terakhir. Kalau esok hari langsung nguat atau memang candlenya hijau ya teman-teman boleh strateginya untuk cicil beli terlebih dahulu. Kalau ada koreksian teman-teman bisa masuk kembali. Yang penting jangan terlalu agresif terlebih dahulu. Nah kita manfaatkan saja nih untuk momentum kenaikan dari rebound atau pantulan di area sini. Ini untuk saham ESA. Berikutnya ada saham lainnya, itu ada saham energi. Ya, energi hari ini breakout ya, cakep ini breakoutnya selama beberapa hari ini sudah di area konsolidasi di area sini, di area sekitar sini ya 169 sampai di 189. Ini di area konsolidasi atau sideways, ini di teritori ini dia membentuk adanya di stage 1 ya. Ini namanya stage 1 kalau memang dia masih sideways seperti ini dan ini berhasil breakout hari ini. Memang transaksi masih di bawah rata-rata di area sini ya, atau volume di bawah rata-rata. Tapi ini pergerakannya untuk jangka pendek ini menarik ya, dengan area target resistennya ada di area 204. Ini sebagai area target resisten untuk energi. Nah, kalau teman-teman untuk tanya supportnya ada di mana? Support pendeknya ada di 189. Nah, 189 ini diambil dari mana? Itu diambil dari garis fraktal atas di area sini. Ini adalah garis fraktal yang area biru ini ya. Di area tengah ini adalah garis fraktal atas di atas. Nah, di fraktal bawah tuh di sini. Dan dia ada garis trendline juga nih. Nah, ini di area kuning atau di area oranye ini adalah garis trendline. Jadi jebol area trendline, kemudian jebol area fraktal. Ini semoga esok hari bisa masih melanjutkan kenaikan. Yang penting teman-teman sesuaikan dengan trading plan-nya. Kalau memang dia breakout seperti ini ya kemungkinan bisa melanjutkan kenaikan disertai dengan volume transaksi di bawah rata-rata, tapi stokastik dan RSI di sini ada golden cross ya. Jadi yang penting tetap teman-teman kalau tidak sesuai dengan target plan-nya atau TP-nya di area sini, kalau dia breakdown ke bawah ya kita lindungi saja di area 189 ya. Kalau memang dia breakdown ke bawah, ini akan menguji area level support di area bawah lagi di area 169 di area sini. Dia akan kembali lagi ke sideways-nya seperti ini, nanti akan seperti ini lagi ya. Ini untuk energi. Tapi kalau memang dia breakdown sekali lagi, tapi kita lihat nih kalau esok langsung hijau atau memang langsung lanjut naik ya kita berpotensi untuk ada cuan nih di area level 204 sebagai area level resistennya atau target price-nya. Silakan teman-teman catat dan area support dan area resistennya. Kalau esok hari skenario-nya dia turun ke bawah ya akan membentuk namanya seperti ini ya. Kalau memang dia turun ke bawah sekali lagi, tapi kalau memang dia hanya breakdown di 189 kemudian lanjut naik ya, ini teman-teman boleh nih untuk strateginya bisa hold terlebih dahulu bagi yang sudah punya. Kalau belum punya esok hari buy on area dekat area support di area 189 di area sini. Kalau memang dia ada kenaikan kembali, lanjut kenaikan ya, silakan area support dan area resistennya dicatat ya untuk energi. Nah, kita akan bahas saham lainnya nih, yaitu ada saham Antam. Ya, Antam hari ini
ada rebound, ini sama juga ya. Ini dari beberapa saham komoditas hari ini mengalami rebound atau memang mantul dekat dengan area support, bahkan di area supportnya. Untuk support dari Antam itu ada di mana? Support dari Antam itu ada di 2450. Ini untuk area supportnya. Silakan dicatat untuk area support dari saham Antam. Nah, untuk hari ini Antam ini menguji area level resisten di 2580. Diambil dari mana? Diambil dari fraktal bawah di area sini. Kalau memang dia kuat sebenarnya untuk melanjutkan kenaikan, ini menguji area fraktal bawah, ini cukup menarik kalau dia berhasil kembali lagi ke area fraktal sini ya, di area sini. Kalau memang dia bisa kembali. Tapi esok hari ini tetap masih menguji area level 2580 untuk jangka pendeknya ya. Kalau memang esok hari ada penurunan ya, ini akan menguji area level support di area 2450 di area sini. Kalau memang dia turun, yang penting dia tidak turun di 2450, ini teman-teman boleh hold. Kalau memang teman-teman belum punya, kita strateginya wait and see. Nah, strateginya jadi buy if break area 2580 sebagai area breakout lainnya. Kalau esok hari confirm 2580 naik di atas, teman-teman boleh buy kalau belum punya. Tapi kalau yang sudah punya, jagain saja di area 2450 di area sini. Yang penting dia tidak down ke bawah. Nah, untuk untuk area level pendeknya di 2580 di area sini, dengan harapan atau dengan target price-nya, area resistennya di area pendeknya yaitu di 2780. Yang penting dia berhasil dulu masuk ke dalam area trendline yang ada di area sini, baru dia bisa nyampe ke target price di 2940-nya. Kalau dia esok hari naik ya, ini untuk beberapa hari nih, nanti mungkin bulan Mei ya lanjutan, karena memang ini kan perdagangan tinggal 1 hari juga ya, dan hari ini juga tidak terlalu banyak transaksi hari ini, cenderung sepi juga transaksinya karena memang sudah banyak yang libur juga. Nah, ini silakan dicatat support di 2450. Kalau belum punya strateginya, kita wait and see, buy if break di 2580 ke atas. Kalau sudah punya, boleh hold terlebih dahulu, jagain di 2450. Kalau breakout di 2450, teman-teman wajib cut loss ya. Dan untuk area target price terdekatnya di 2780 di area sini. Silakan dicatat area support dan area resistennya. Nah, volume transaksi di atas rata-rata, stokastik dan RSI di sini sudah jenuh jual, artinya di sini sudah orang ini tidak memiliki barang banyak ya di area sini, dan di sini mengukur area momentumnya juga, dan ini ada tanda naik ke atas, artinya adalah ada pembalikan arah ya. Kalau memang esok hari ada candle hijau lagi, ini sudah bisa kita lihat nih untuk garisnya nih. Hari ini kan belum terlalu terlihat ya, masih di level 12 di area sini. Silakan catat area support dan area resistennya untuk saham Antam. Berikutnya ada saham lainnya, itu ada saham BRMS. Ya, BRMS hari ini mengalami kenaikan sebesar 2,8%. Tutupannya ada di 220. Hari ini naik, melanjutkan kenaikan ya. 2 hari lalu kan memang sudah naik ya, sudah naik di area sini, dan ini berikutnya ada koreksi normal. Hari ini transaksi di atas rata-rata ya, di area sini volumenya bisa dilihat, dan memang hari kemarin di bawah nih, volume transaksinya ketika merah dia volumenya kecil, dan ketika naik volumenya tinggi, artinya juga di sini adalah adanya volume transaksi pembelian ini lebih banyak daripada penjualan. Artinya di sini yang beli itu lebih banyak. Jadi ini boleh diperhatikan nih untuk trading jangka pendek saja untuk BRMS juga ya. Dan hari ini sudah masuk ke area fraktal ya. Silakan catat nih untuk area support dari BRMS sendiri ada di area 198. Ini sebagai area support, silakan teman-teman catat. Untuk area supportnya diambil dari fraktal bawah. Nah, untuk target price-nya untuk jangka pendeknya ada di 252. Ini sebagai area jangka pendek. Nah, diambilnya dari mana? Diambil dari garis trendline atasnya. Bisa dilihat di sini trendline bawah, ini trendline atas, dan ini adalah target price berikutnya. Nah, ingat di sini juga nih ada target, atau ini ada garis trendline di area sini. Jadi
untuk jangka pendek saja atau untuk trading saja. Kalau esok hari tidak mampu di 252 ya ini silakan teman-teman untuk misalkan sampai 240-nya boleh TP terlebih dahulu ya boleh saja ya untuk BRMS yang hari ini memang melanjutkan kenaikannya. Nah, ini strateginya seperti itu. Bagi yang sudah punya boleh hold, bagi yang belum punya boleh esok hari di watchlist ya untuk BRMS. Kalau esok hari masih ada candle hijau melanjutkan kenaikan, teman-teman boleh spekulatif buy. Volume transaksi di atas rata-rata dan untuk stokastik dan RSI ini sudah di atas 70 ya. Hati-hati juga. Ini stokastik sudah 90 tapi ini masih peluangnya masih terbuka lebar untuk melanjutkan kenaikan ya. Silakan catat, atur strateginya, sesuaikan dengan trading plan. Untuk jangka pendek saja sekali lagi. Untuk saham berikutnya ada saham Indi. Ya. Indi kita lihat hari ini mengalami reversal juga atau rebound ya untuk beberapa komoditas. Salah satunya Indi juga hari ini naik 5,2%. Tutupannya ada di 2650. Indi ini juga sudah di watchlist di hari ini di grup Telegram. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah masuk di grup Telegram pasti sudah tahu nih untuk chartnya seperti ini dan patternnya juga seperti ini ya. Hari ini Indi berhasil masuk ke area fraktalnya yaitu melewati garis fraktal bawah di area 2600. Tutupannya kan di 2650, ini di atas garis area level resisten pendeknya di 2600 dan dia berhasil. Supportnya silakan teman-teman catat ada di area 2470 di area sini untuk support bawah ya, di area bawahnya. Dan untuk target price-nya ada di mana? Target price-nya kan sebenarnya ada di 2980. Namun ini kita harus melewati terlebih dahulu ada dua garis trendline. Yang pertama di 2760 ini untuk area resisten pendeknya. Ya, ini area resisten pendeknya dia harus ditembus terlebih dahulu. Ya, ini untuk jangka pendek sebenarnya ya. Kalau memang esok hari melanjutkan kenaikan diperkirakan akan menguji area 2760 sampai di 2800 di area sini. Tapi ini untuk jangka pendek sekali lagi kalau memang esok hari masih melanjutkan kenaikan ya. Dan untuk area supportnya di area sini. Jadi teman-teman catat area support dan area resistennya. Nah, kalau memang teman-teman mau ambil support pendek ya ada di 2600 sebenarnya. Kalau dia breakdown dari fraktal, teman-teman boleh lindungi modal ya. Yang penting jangan terlalu agresif sekali lagi. Dan stokastik dan RSI di sini sudah golden cross hari ini. Jadi ini boleh nih untuk momentumnya esok hari bisa peluang untuk lanjut naik ya ini semoga bisa ya di area levelnya di area sini karena memang dia sudah balik ke fraktal dalam di area sini. Silakan catat support dan area resistennya. Bagi teman-teman yang belum punya hari ini ya esok hari bisa dipantau nih untuk perdagangan esok hari karena memang tinggal 1 hari kan perdagangan, jadi boleh teman-teman atur strateginya untuk trading jangka pendek ya untuk cuan bungkus saja. Nah, ini area level dan support resisten dari saham Indi.